Baik. Suatu ketika ada seseorang yang punya hutang banyak sekali. Hutangnya sekitar 500 dirham. Awalnya orangnya kaya, terus habis itu berhutang 500 dirham. Di sini hutang 50, di sini hutang 25, di sini hutang 10. Akhirnya ada puluhan orang tempat dia berhutang. Setiap hari ditagih sama orang, Saking pusingnya ditagih uang 500 dirham, akhirnya orang tadi itu minjam sama orang yang kaya. Minjam sama siapa? Dia bilang, wahai orang kaya, saya mau pinjam duit. Saya ini mau menutupi hutang saya 500 dirham. Saya mau hutang sama kamu. Insya Allah tanggal 2 bulan Desember akan saya bayar. Akhirnya pinjam uang 500 dirham, dibayarkan hutangnya kepada orang-orang banyak tadi itu. Pada tanggal 2 Desember, hari Senin, ditagihlah sama si orang kaya tadi itu. Wahai Fulan, kamu kemarin hutang 500 dirham. Kamu katanya mau mengembalikan pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Desember 2021. Sekarang mana? Dia bilang, saya tidak punya uang. Hari ini saya tidak punya uang yang kemarin itu saya gunakan untuk membayar hutang saya kepada orang lain. Kamu pengkhianat. Kamu telah berkhianat. Sekarang kamu akan saya bawa ke kepolisian. Kamu harus diadili. Akhirnya digeretlah orang tadi itu ke pengadilan. Dia bilang sama si hakim, orang ini sudah berhutang 500 dirham. Hari ini dia janji untuk mengembalikan uangnya, tapi setelah saya tagih uangnya tidak ada. Ini bagaimana? Hakim tanya, betul kamu Fulan telah berhutang ke sini? Betul. Kenapa tidak dibayar? Hakim, saya tidak punya uang saat ini. Saya ingin mengasihkan atau mengembalikan hutang saya, tapi mohon maaf tidak punya sama sekali. Andaikan saya ingin berbohong, saya sudah lari dari dulu. Andaikan saya berbohong, saya tidak akan datang ke sini. Tidak bisa. Kamu harus dipenjara saat ini. Apa? Kamu dipenjara 5 tahun. Hakim, mohon maaf, saya tidak tahu kalau saya hari ini akan dipenjara, Pak Hakim. Terus izinkan saya untuk memberitahu istriku dan anak-anakku bahwa saya dipenjara. Saya tidak akan kemana-mana. Tidak bisa. Hakim, saya mohon, istri saya nggak tahu kalau saya di penjara. Saya minta waktu, besok saya akan datang ke sini. Katanya orang tadi itu. Apa jaminan kamu? Jaminannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si hakim kaget. Hei, Fulan, berani-beraninya kamu menjaminkan dirimu bahwa Rasulullah, orang-orang yang menjaminkan diri dengan Rasulullah pasti kalau dia tidak jujur mesti akan celaka. Akhirnya karena si hakim orang ini menjaminkan diri dengan Rasulullah, akhirnya dia dibolehkan. Oke, besok pagi jam 7 kamu harus kembali ke tempat ini. Akhirnya kembalilah orang tadi itu. Sampai di rumah dia bilang sama istriku, Dek, gara-gara hutangnya 500 dirham kemarin saya di penjara. Loh, kok kamu bisa pulang? Apa jaminanmu? Jaminan saya adalah Rasulullah. Ya Allah Mas, kok kamu berani-beraninya menjaminkan diri dengan Rasulullah? Bagaimana lagi, uang sudah tidak ada, harta sudah habis semuanya. Apa yang bisa saya jaminkan? Istrinya lalu menyatakan, kalau begitu Mas, ayo kita baca sholawat hari ini. Anaknya diajak baca sholawat, istrinya diajak baca sholawat. Orang yang si Fulan yang punya hutang juga membaca sholawat. Sampai akhirnya semuanya sampai pagi, tapi sebelum pagi dia tertidur, keluarga tertidur. Si orang tadi ini bermimpi Rasulullah. Ya, orang tadi itu akhirnya bermimpi dengan Rasulullah. Apa mimpinya? Wahai Fulan, kamu sudah luar biasa, kamu sudah sampai engkau tertidur, engkau membaca sholawat saat itu, maka besok kamu pinjam uang ke gubernur sana,
bilang si gubernur itu tadi adalah dia selalu 1000 sholawatnya setiap hari. Bilang sama gubernur tadi itu bahwa 1000 sholawat yang dia baca setiap hari itu nyampe kepada saya, kata Rasulullah. Dan kemarin tadi malam dia bingung apakah sudah sampai 1000 sholawatnya atau kurang. Bilang kepada gubernur tadi itu bahwa sholawatnya yang tadi malam sudah cukup genap 1000. Akhirnya besok pagi dia berlari ke gubernur sampai gubernur, wahai gubernur, ada salamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si gubernur kaget. Siapa? Rasulullah menyampaikan salamnya bahwa sholawat yang kau baca selama ini sudah nyampe kepada Rasulullah. Dan tadi malam sampean bingung apakah sholawatmu sudah nyampe 1000 atau tidak. Katanya Rasulullah sudah nyampe 1000. Akhirnya saya disuruh oleh Rasulullah untuk minjam uang sebanyak 500 dirham untuk melunasi hutang. Akhirnya si gubernur tadi menangis. Ya Allah, ya Rasulullah, terima kasih engkau telah menerima sholawatku. Engkau telah menerima sholawatku. Akhirnya diambilkan dari uang Baitul Mal 500 dirham tadi, dikasihkan pada orang tadi. Akhirnya gubernur tadi ngasih uang 2.500 dirham untuk dikasihkan hadiah kepada orang tadi. Sudah berdapat berapa? 3 hari. Akhirnya dia bergegas lagi ke rumah si hakim. Wah, si hakim ke rumahnya, dia ingin memberikan hutangnya yang berapa hutangnya tadi? 500. Si hakim sudah berada di depan rumahnya tadi itu. Dia memeluk si Fulan tadi yang punya hutang. Wahai Fulan, gara-gara kamu saya tadi malam bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya oleh Rasulullah menyatakan, saya andaikan engkau bisa melunasi hutangnya si Fulan, maka engkau akan saya akui sebagai umatku. Dapat 500 dirham. Jadi berapa? 3.500. Akhirnya dia berlari ke rumahnya si Fulan, mau orang yang tempat berhutang tadi itu dikasihkan mau membayar hutangnya tadi. Apa yang terjadi? Si Fulan pun menangis. Lalu dia bilang, wahai Fulan, saya gara-gara kamu, aku tadi malam bermimpi Rasulullah. Rasulullah menyatakan, andaikan engkau bebaskan hutang temanmu tadi si Fulan tadi, maka kamu akan akui sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya bebaskan hutangmu yang 500 dirham dan saya kasih kamu saat ini 1000 dirham lagi. Berarti total dia mendapatkan 4.500 dirham. Gara-gara apa? Gara-gara membaca sholat. Gara-gara membaca sholat